Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para sepuh sebutan kula hormati, kung langkong guru beten kula al-mukarram Al-Ustaz Samdani, sebutan kula hormati terjugan badan kula ta'zimi, yang mulia al-mukarram al-Ustaz Misdiwi, sangat badan kula hormati terjugan sedaja anak-anak santri beserta majelis taklim Arebon dari sedaja tingkatan yang saya hormati dan saya cinta sayangi. Alhamdulillah diaturkan kepada Allah Rabbul Jalil sifat sawak basar kalam yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk menghadiri undangan pada malam hari ini dalam rangka yaitu hari ulang tahun berdirinya IMT Arebon, yakni Majelis Taklim Arebon ini yang dikemas dengan istilah tasyakuran. Kemudian selanjutnya salat salam marilah kita haturkan kepada pelopor Islam yang sejati, yakni Nabiullah Amin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus terang mohon maaf sebelumnya pada semua yang hadir, walaupun tidak disebut semuanya namanya, tapi dengan rendah hati, penuh darah rasa takdim kami, tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap semuanya. Sebenarnya terus terang ini sudah cukup saya kira, tapi kalau pinjam bahasanya Pak Kabir sepertinya ditodong ini kita artinya dipaksa. Baiklah kalau begitu sedikit ya, kalau ada baiknya nanti ya diambil saja. Dengan sebuah tema kali ini adalah tasyakuran dengan berdirinya Arebon sampai berumur 4 tahun ya Ustaz ya. Nah, ini berarti kita sudah mengikuti apa yang difirmankan Allah bersama dengan surah An-Nahl ayat 114. Waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian semua kepada nikmat yang telah kami berikan kepada kalian semua, jikalau kalian semua adalah hanya kepada Allah menyembah ataupun juga mengabdi. Nah, dengan dasar inilah insya Allah perlu dipertahankan. Kenapa? Karena kita akan dipertemukan dan dapat menikmatinya nanti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah yang dimaksud surat Ibrahim ayat 7-nya. Jikalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya terhadap kita yang bersyukur itu. Akan tetapi manakala kita ingkari nikmat itu adalah adabku sangat pedih katanya Allah. Khususnya adalah dengan sampainya berjalannya Arebon kali ini. Kita diberikan kesempatan karena sering dilupakan, insya Allah sesuai dengan sabda Nabi, nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Apa itu yang dua kenikmatan itu? Adalah as-sihhat wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Inilah yang sangat istimewa juga bahwa diberikan kesempatan. Jadi saya yakin ini kita sudah meliputi 3 tasyakuran insya Allah.
Kalau berbicara tentang tasyakuran, bersyukurnya tentang berdirinya Arebon itu sendiri bersama tanggal 17, kemudian adalah juga bersama dengan 17 Agustus, sekaligus sekarang bersama bulan Muharram, yaitu insya Allah tanggal 8 kalau tidak keliru. Oleh karena itu dari 7, angka 17 menurut saya adalah angka-angka keramat. Kenapa? Di situ juga turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Kemudian begitu pula kemerdekaan Indonesia adalah 17. Itu bukan santai tapi penuh dengan ketaatan dan upaya dan doa. Karena Bung Karno adalah bukan hanya presiden di saat itu, tapi juga merupakan seorang wali. Artinya penuh dengan tirakat untuk memperjuangkan Indonesia. Bukan main-main maksudnya. Begitu juga angka 17 ada di 17 rakaat salat itu sendiri. Ini kaji sendiri cuma karena saya diminta untuk jadikan dasar-dasar saja. Nah, untuk bertahannya itu jadikan bahan kajian angka 17 itu maksudnya. Dan dari aspek manapun juga pancen bisa nanti teliti dan dikaji untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya berbicara organisasi. Kita di dalam organisasi bukan tidak ada tantangan, saudara. Seperti yang disampaikan Ustaz Samdani. Inna mamakum aqabah la yajuzul musqaluna illa bimusyakkatin adimah. Kita dihadapkan dengan tantangan dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Siapa yang bisa melalui itu? Lah bagi orang bimusyakkatin adimah adalah orang yang mampu untuk menghadapi rintangan dan tantangan. Itulah orang yang kuat. Bukan berarti dalam perjuangan itu tidak ada tantangan. Oleh karenanya, pertama untuk mempertahankannya, ini adalah harus ditetapkan, diatur seperti itu ya. Termasuk al-haqqu bila nidamir, yaulibul batil bina. Organisasi atau kebenaran yang tidak terorganisir, yang tidak teratur, ini akan bisa dikalahkan oleh adalah organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan atau kebatilan, ini lafdiahnya, yang terorganisir. Susul dengan itu, menurut Sayyidina Umar, husnul tadbiri nisful ma'isyah. Jadi baiknya pengaturan, ya pengurus itu khususnya, itu berarti lambang dan gambaran untuk cerahnya masa depan dan keberhasilan kalian. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bentuklah sebuah kesadaran bersama. Jangan mengutamakan keegoan, mengandalkan keilmuannya, mengandalkan kehebatan adalah panjenengan dari sebuah nama, dari sebuah aktivitas dan pangkat derajat yang ada. Tapi tanamkan kesadaran di panjenengan adalah pertama al-wa'yud diniyu, al-wa'yul ilmiyu, al-wa'yul nidamiyu, al-wa'yul nidamiyu, al-wa'yul ijtimaiyu, al-wa'yul sa'biyu, wal-hukmiyu. Jadi kesadaran pertama, kesadaran beragama. Nah ini. Yang kedua, singkat aja bahas. Kesadaran berilmu yang sudah didapat atau yang belum didapat nanti bagaimana. Ketiga, kesadaran yang pas dengan bahasa, kesadaran berorganisasi. Yang keempat, kesadaran bermasyarakat. Seperti yang sudah diungkap pas tadi, akhlak dan juga tutup aurat dan seterusnya. Simpelnya adalah bagaimana sesuai dengan agama yang telah diberikan contoh sebagai nabi uswatun hasanah dari Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini perlu ditanamkan oleh kalian semua. Bagaimana caranya? Harus adakan adalah watawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Saling berikan nasihat, peringatan, teguran kepada yang lainnya dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau tarjim lainnya adalah harus diadakan seperti yaitu yassira wa la tu'assir. Saling mempermudah, jangan menyulitkan. Basyira wa la tu'affir. Berikan kebahagiaan, jangan menyulitkan. Wa tatawa wa la taqalifa. Saling taat mentaati, jangan saling membelakangi, jangan pecah belah.
dikarenakan hanya pendapat berbeda misalnya dan lain sebagainya, disingkat saja. Nah itu terjadi nanti kalau tidak diikat dengan ukhuwah di situ. Simpel saja, berarti dari itu kesimpulannya panjenengan harus ingat apa visi misinya Arifon. Perbaiki akhlak. Nah gitu. Ini kunci, karena di visi misi dan lambang kalian, apalagi terkait dengan Nahdlatul Ulama di situ. Disitulah simbol-simbol cita-cita dan kehendak panjenengan untuk Arifon itu. Nah, ini pertanyaan visi misinya. Insya Allah kalau itu dilakukan, saya yakin untuk Arifon itu menjadi sebuah cerminan dan percontohan, bukan menjadi tontonan, kata beliau yang pernah disampaikan di sana di pertemuan pembentukan dan juga Ibnu dan Bibi Ibnu kalau tidak keliru itu penyampaian ini Al-Mukarram. Ini masalah organisasi ya, jadi ya begitu, indah, enak, dan rasanya senyum sendiri panjenengan nanti kalau berhasil. Ini sudah saya kira berhasil, tinggal istiqomah, karena istiqomah enol istiqomah katanya beliau tadi. Jadi lakukan apa semampu panjenengan, minta bimbingan dan binaan kepada yang punya pengalaman dan sesepuh atau seniornya. Saya yakin itu, jangankan berbicara masalah ilmu, tapi dengan istiqomahnya melakukan itu hal yang sangat sulit, walaupun sedikit nantinya bisa jadi bukit. Itulah yang termasuk salah satu hal yang rumit dan sulit untuk kita amalkan. Yang paling terakhir dari apa yang saya sampaikan tadi, maka jangan pernah panjenengan bermimpi manakala tidak disertai dengan usaha dan ikhtiar. Jadi berdoalah dan berikhtiarlah insya Allah. Kenapa? Karena ad-du'a usilahul mu'min wa nuris samawati wal ard. Doa senjata kita sebagai orang muslim, cahaya di langit dan di bumi. Kemudian dengan ikhtiar itulah nanti insya Allah menurut Al-Quran surat Al-Baqarah 102-nya kalau tidak keliru seperti itu, ulaika nasibun mimma kasabu. Allah berikan penghormatan dan ganjaran atau imbalan itu sesuai dengan upaya dan ikhtiar kalian, baik hablum minallah wa minnas, baik juga urusan tentang rezeki ataupun juga lainnya. Dan itu salah satu gambaran saja, motivasi. Saya takut dikatakan motivasi. Saya belajar juga dan saya berguru pada kalian juga. Oleh karenanya harapan saya panjenenganlah merupakan salah satu tonggak untuk majunya Islam itu sendiri, khususnya adalah untuk kampung Bondad ini. Kenapa? Subhanul yawm rijalul gad. Kalian semua adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Sementara pemimpin al-alimu misbahun ala ummati fil hidayah. Sementara pemimpin-pemimpin itu adalah lentera atau yang menyinari, pembawa hidayah kepada semua umat, khususnya kepada peserta Arifon. Demikian, kalau ini nanti dibahas terus kayaknya ini lebih panjang lagi. Jadi mohon maaf, apa yang saya sampaikan bukan menggurui, tapi karena saya dipaksa untuk memberikan ini motivasi atau cerita lah di perjalanan saya, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan atas segala kekurangan dan khilafan yang tiada tara saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.